Oke, shalom dan salam damai kepada semua saudara-saudari yang hadir pada masa sekarang. Walaupun di mana kamu berada di rumah, tapi kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan pada hari ini untuk bersama-sama dalam kelompok doa live streaming. Dan terima kasih juga karena kamu bersama-sama dengan kami pada malam ini sekali lagi. Dan kepada yang baru join, kita akan sama-sama dalam kelompok doa pada malam ini. Kita percaya bahwa walaupun banyak yang berlaku pada ketika ini, yang kita tahu pada masa ini yaitu penularan wabah virus corona, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Dan walaupun ia sedang terjadi pada saat ini, kita harus percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dialah di atas segala sesuatu. Dan sebagai persiapan, kita ambil beberapa menit untuk kita mempersiapkan diri kita untuk kelompok doa kita pada malam ini ataupun persekutuan doa kita pada hari ini. Kita ambil dalam beberapa menit untuk kita mempersiapkan pribadi kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita pada saat ini kita akan memulakan kelompok doa kita untuk live streaming. Dan kita semua diberkati oleh Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sama-sama di dalam doa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang begitu mengerti. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah yang mengatur segala dalam hidup kami, Tuhan. Walaupun pada saat ini Tuhan, wabah virus corona menular di tempat ini Tuhan, di dunia ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, rencana-Mu itu lebih baik dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mempersiapkan pribadi kami, apa adanya kami Tuhan. Pada saat ini kami mempersembahkan itu Tuhan. Dan Tuhan, ampuni segala kelalaian, dosa, dan apapun keterikatan kami Tuhan yang membuat kami jauh daripada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah kami dapat sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau berkati setiap pribadi kami Tuhan, walaupun di mana kami berada tempat yang kami pada saat ini Tuhan, dimanapun kami Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam kesatuan kami Tuhan, di dalam kesatuan kami, dalam persekutuan doa ini Tuhan, kami mampu juga untuk mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena ini ungkapan cinta kasih kami kepada Engkau Tuhan. Oh Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu pada saat ini dalam setiap pribadi kami Tuhan, agar apapun yang kami lakukan di tempat kami berada Tuhan adalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang layak kami tinggi dan puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh ruangan dan tempat ini Tuhan hanya dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, shalom saudara-saudari. Kita bersyukur karena pada hari ini sekali kita dapat berkumpul di sini, walaupun kita masing-masing berada di rumah, tapi kita percaya bahwa di mana-manapun Tuhan itu ada. Amin. Mari kita ungkapkan rasa bahagia kita dengan menyanyikan semangat lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia.
Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan, kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bersalam-salaman, bersalam-salaman dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan, kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Bagaimana pertolongan Tuhan Yesus Kristus? Kita percaya bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kita, karena Dialah yang memberikan sukacita dalam hidup kita. Maka dengan itu wajarlah kita untuk mau menari dan bersuka di dalam Tuhan. Amin. Mari kita teruskan pujian kita dengan lagu Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti
pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Boleh menang besar untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah pada saat ini kita merasakan, kita masuk lebih dalam lagi di dalam penyembahan kita. Ya Allah Bapa, Engkaulah yang selalu di dalam doa kami, karena kasih-Mu tidak pernah putus bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, inilah kami Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Buka hati kami pada saat ini Tuhan, agar merasakan kasih-Mu itu mengalir dalam setiap pribadi kami, walau dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Mari kita sama-sama dalam lagu Allah itu kasih. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Sekali lagi, nama-Mu selalu ku sebut, nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Mari pada saat ini kita mau memuji Tuhan dengan suara kita yang kedengaran. Allah Bapa, sungguh Engkau Allah yang begitu besar,
Sungguh Kau Allah yang begitu mengerti dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih di atas segala kebaikan-Mu Tuhan, di atas segala rahmat-Mu yang berikan dalam hidup kami Tuhan. Karena sungguh Engkau Allah yang begitu layak kami tinggi dan puji Tuhan, yang layak kami sembah Tuhan. Tidak Allah lain selain Engkau Tuhan yang layak kami tinggi Tuhan. Hanya Engkaulah yang tertinggi, Engkaulah yang dipuji di atas bumi dan di surga Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus, ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Oh Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, dimuliakanlah nama-Mu. Oh Yesus, terpujilah nama-Mu. Oh Yesus, Kau yang layak disembah. Oh Yesus, terpuji nama-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Ya Allah Roh Kudus, pada saat ini ayo buka hati kami, pribadi kami, agar merasakan jamahan-Mu itu sekali lagi di tempat ini. Bekerjalah ya Roh Kudus pada saat ini dalam setiap pribadi kami, walaupun di mana kami berada. Kami percaya Engkau pasti hadir dalam setiap pribadi kami. Roh Kudus, mari kita mengangkat lagu, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu, rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus.
mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku di hidupmu, di hidupku, di hatiku, di hatiku. Oh, Shalom, Shikira, Shalom, oh, la 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 la, Shikira, Iyalah Bapa, terima kasih di atas lawatanmu sebentar tadi yang begitu menyenangkan hati kami. Terima kasih, itulah kerinduan kami Tuhan. Kerinduan kami yang mau mendengarkan-Mu Tuhan, yang mau duduk dekat kaki-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu itu tidak pernah putus-putus bagi kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kasih-Mu itu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kasih itu memenuhi hidup kami Tuhan, sehingga menjadi terang dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, Engkaulah tujuan hidup kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau bisa menjadi sahabat yang baik bagi kami Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkati setiap panca indera kami Tuhan. Engkau berkati setiap hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan, agar sungguh-sungguh dapat mendengarkan firman-Mu itu. Dan biarlah firman-Mu itu terus mengalir dalam hati kami, menjadi panduan, menjadi makanan rohani bagi kami Tuhan. Dan Tuhan, bagi anak yang Engkau pilih untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau berkati dia Tuhan, tutup bungkus dia Tuhan dengan darah-Mu yang suci Tuhan. Dan biar apapun yang disampaikan Tuhan adalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau berkati setiap keberadaan kami, walau di mana kami berada pada saat ini Tuhan. Kami
kami juga sungguh-sungguh mau mendengarkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh ruangan tempat kami berada Tuhan, dimanapun itu Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kita beri kemenangan besar untuk Tuhan. Dan itu saya mempersilakan Brother Kenneth untuk menyampaikan perkongsian pada malam ini. Dipersilakan. Shalom, terima kasih kepada Bro Jun. Shalom, selamat petang, salam damai kepada semua umat maupun di mana Anda berada ketika ini. Kita percaya bahwa walaupun kita dibatasi oleh ruang dan sempadan yang ada ketika ini disebabkan oleh kawalan yang gerakan kita, tapi kita percaya dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Mari sama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang diambil daripada Injil Yohanes bab 5 ayat 1 hingga ayat ke-14. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Mahukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepada, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom, salam damai sekali lagi kepada saudara-saudari sekalian di luar sana yang ketika ini sedang menyaksikan ataupun berpartisipasi yang lebih tepat di dalam kelompok doa kita pada malam hari ini. Kita sangat bersyukur karena walaupun dalam keadaan di mana kita dikawal oleh keadaan sehingga kita tidak dapat berkumpul setiap hari Selasa di dalam kelompok doa kita, tapi akhirnya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada siapapun yang meminta, dan akhirnya pada hari ini kita diberikan kesempatan itu lewat live streaming Facebook. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi,
merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pada malam hari ini, di mana perenungan ini telah pun saya coba untuk mau mendalaminya secara rohani, secara sedalam-dalamnya di dalam hati. Dan dalam saat teduh pada pagi tadi, ada beberapa hal yang coba disampaikan oleh Tuhan kepada kita lewat firman-Nya pada malam hari ini. Saya sangat tersentuh dengan 4 ayat pertama, bagaimana Yesus yang telah pun, kalau kita dapat lihat di dalam pembacaan pada hari kemarin, Yesus telah menyembuhkan ataupun memberikan kesembuhan kepada anak seorang prajurit yang telah meminta kepadanya. Dan bagaimana pada hari ini dia datang ke sebuah kolam yang begitu terkenal pada zamannya, yaitu dikenali sebagai kolam Bethesda. Kalau kita baca daripada ayat pertama sampai ayat keempat itu menunjukkan bagaimana ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka melakukan mukjizat, ada suatu mukjizat juga yang Tuhan gunakan pada ketika itu, yaitu di kolam Bethesda, di mana semua yakin dan percaya bahwa apabila air diguncangkan, maka siapa yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu akan mengalami penyembuhan. Saudara-saudari sekalian, merenungkan kepada ayat-ayat yang tertulis di sini, saya sangat tersentuh karena rupanya dalam kehidupan saya sehari-hari begitu banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada saya. Sebagaimana orang-orang sakit ini mencari peluang dan kesempatan untuk disembuhkan lewat guncangan air di kolam, begitu juga berlaku di dalam hidup saya. Banyak kolam-kolam Bethesda dalam laluan kehidupan saya selama ini yang saya tidak begitu peka, sehingga kan saya hanya tidak mengambil kesempatan itu. Maka lewat daripada ayat-ayat ini, sebenarnya hidup ini penuh dengan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk mengatakan ya, untuk mengatakan saya mau lakukan, saya mau mengikuti Engkau. Saudara-saudara sekalian, semasa mengikuti misa online streaming pada hari Ahad lepas yang diselebrasikan sendiri oleh Bapak Uskup, istri saya mengajukan satu cadangan supaya apa kata kalau kita coba buat hal yang sama untuk kelompok doa. Tapi saya tidak memberikan satu respon yang menolak maupun menerima. Saya hanya mengandaikan bahwa itu hanya cadangan dan mungkin itu hanya akan terzahir lewat ide-ide saja. Tetapi rupa-rupanya kesempatan-kesempatan ini telah diambil dengan baik oleh istri saya dan telah mencadangkan hal itu kepada beberapa orang ahli keluarga dan disokong penuh oleh pengurusi KPK, sehinggalah kita akhirnya pada hari ini Tuhan memberi jalan. Nah, saudara-saudari sekalian, kalau kesempatan yang telah diberikan kepada Tuhan itu tidak dijawab dengan baik, maka akhirnya kita akan terlepas kesempatan. Karena hidup ini sangat singkat untuk kita melepaskan segala kesempatan-kesempatan yang ada yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudari sekalian, perhatikan pada hari ini menjadi semakin menarik apabila pada ayat yang seterusnya, di mana ada tertulis di sana, ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama keadaan itu, berkata dia, maukah engkau sembuh? Tuhan tahu setiap masalah kita. 38 tahun untuk seorang yang sakit ini bukan suatu yang singkat. Kalau kita darab 38 tahun, darab dengan 365 hari, saudara-saudari, kira itu sudah berapa banyak kesempatan yang telah Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Mahukah engkau
sembuh. Pertanyaan itu sebenarnya terus-menerus ditujukan kepada kita setiap hari. Mahukah engkau sembuh? Tetapi apakah jawab lelaki ini? Dia tidak langsung menjawab, tetapi dia mengatakan bahwa Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jawaban ini memang tidak sepadan dengan pertanyaan. Jawaban yang sepatutnya diberikan adalah mau atau tidak mau. Tetapi lelaki ini memberikan betapa putusnya harapan orang ini untuk sembuh. Karena dia hanya tahu bahwa hanya ada satu jalan kesembuhan, yaitu lewat kolam Bethesda. Karena dia belum mengenali Yesus. Dia menceritakan bagaimana usaha-usahanya untuk mau mendahului orang lain masuk ke dalam kolam, itu suatu yang mustahil baginya. Saudara-saudara sekalian, hidup ini memang banyak kesempatan, tetapi harus kita sadari bahwa hidup ini juga penuh dengan kesulitan. Dan kesulitan-kesulitan inilah yang akhirnya menyebabkan kita gagal untuk menanggapi jemputan, undangan Tuhan, pelawaan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudari sekalian, sepanjang kehidupan kita, apabila Tuhan mengatakan, kenapa kamu tidak lakukannya sekarang? Saudara-saudari, kita selalu melihat kesulitan-kesulitan kita itu lebih besar daripada Tuhan sendiri. Kita sekarang sadar bahwa dunia sedang mengalami suatu situasi yang sangat-sangat membimbangkan. Kita sangat terdedah kepada penularan wabah. Dan sebab itulah bagaimana dunia mengambil begitu banyak usaha untuk menghalang daripada wabah itu terus tersebar luas. Dan itulah antara kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dan kesulitan-kesulitan ini akhirnya menghalang kita untuk menjawab jawaban yang sepatutnya kepada Tuhan. Tapi saudara-saudari, jangan risau. Memang itu semua datang daripada kelemahan manusia kita. Bagaimana lelaki ini mengakui bahwa dia sungguh-sungguh tidak mampu, sehingga kan dia menyatakan bagaimana dia sudah tidak ada harapan, karena satu-satunya harapan dia adalah kolam itu. Tetapi Tuhan Yesus telah mengatakan suatu kalimat yang sungguh memberikan kekuatan kepadanya, yakni bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ini suatu ayat yang sungguh meneguhkan kita. Di saat-saat kita mengalami kesulitan hidup, Tuhan katakan, bangunlah. Di saat-saat kita mengalami pergumulan kehidupan, berdirilah, berjalanlah terus. Karena engkau, aku telah memberikan segala yang terbaik kepadamu. Saudara-saudari sekalian, melihat kepada peristiwa ini nampaknya sangat berbeda dengan peristiwa penyembuhan yang berlaku ke atas anak prajurit, di mana prajurit itu datang kepada Yesus untuk anaknya itu disembuhkan. Tetapi orang ini Tuhan sendirilah yang datang. Maka setelah merenung sangat-sangat dalam firman ini, ternyata segala sesuatu yang Tuhan berikan itu di dalam hidup kita adalah anugerah semata-mata daripada Tuhan. Memang hidup ini penuh dengan kesempatan, dan memang hidup ini penuh dengan kesulitan, tapi percayalah bahwa hidup ini juga penuh dengan anugerah daripada Tuhan.
Tuhan tidak melihat kita siapa, seberapa dalam dosa yang telah kita lakukan, tapi pada saat kita mau mengakuinya dan berbalik daripada dosa, terus menuju kepada Tuhan, pada saat itulah anugerah kasih karunia Tuhan mendahului segala-gala yang kita lakukan. Jangan pernah menganggap bahwa karena kita berbuat baiklah maka Tuhan berbuat baik kepada kita. Tetapi sebenarnya Tuhan lebih dulu memberikan anugerah kasih-Nya itu kepada kita, jauh lebih dulu daripada kita yang menyangka bahwa kita sudah cukup baik dalam melakukan yang terbaik kepadanya dan akhirnya kita mendapat anugerah itu. Segala-galanya datang daripada Tuhan, siapapun kita. Bagaimana halnya perempuan yang mengalami pendarahan datang menyentuh jubah Yesus, juga mengalami penyembuhan. Bagaimana 10 orang kusta yang datang disembuhkan, seorang kembali, 9-nya pergi. Itu semua bagaimana cara kita mau menanggapi anugerah-anugerah Tuhan. Dan selagi kita percaya dan yakin bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita setiap hari, maka tidak ada yang kita perlu risaukan. Saudara-saudari sekalian, mari kita lihat yang seterusnya. Bagaimana orang-orang Yahudi di sana merespon terhadap apa yang berlaku. Mereka sangat-sangat tidak senang dengan Yesus. Dan mereka sangat-sangat memberikan suatu respon yang tidak baik kepada orang yang telah disembuhkan ini. Nah, saudara-saudari, ini juga sangat menegur saya. Karena ada kalanya orang lain yang begitu menerima kelimpahan berkat, bagaimana kita yang melihat kepada orang itu? Apakah respon kita? Adakah kita mengucap syukur bagi pihaknya? Adakah kita juga bersuka cita bersama-sama dengan dia? Atau adakah kita terbitnya rasa iri hati dan rasa tidak senang hati kepada orang itu? Tepuk dada, tanya iman. Karena semua datang dari diri kita sendiri. Sebagaimana cara kita mau menanggapi itu semua. Pada saya, apabila kita melihat orang lain mengalami pertolongan Tuhan, itulah peluang iman kita juga untuk bertumbuh. Dan jangan biarkan hal-hal yang bersifat kedagingan itu menghalang mata kita daripada melihat pertumbuhan iman orang sebagai satu bentuk motivasi juga kepada kita untuk bertumbuh di dalam iman. Janganlah kita menjadi seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang menganggap begitu dekat atau memahami Taurat dengan begitu dalam, akhirnya menghakimi orang. Tapi jadilah kita manusia yang lebih rendah hati dan percaya bahwa segala sesuatu itu adalah anugerah semata-mata daripada Tuhan. Sebagai penutup kepada perkongsian pada malam hari ini, saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena kesempatan, karena kesulitan hidup, karena segala anugerah yang saya telah terima. Itu sungguh berharga, sungguh membentuk dan juga menumbuhkan iman saya di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari sekalian, marilah kita menanggapi Injil pada malam hari ini dengan satu sikap yang percaya bahwa Yesuslah sumber segala-galanya, dan lewat Dia kita tidak akan kekurangan apa-apapun. Demikian saja, mari kita sama-sama menundukkan kepala. Kita mau berdoa sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan lewat firman-Nya pada malam hari ini. Allah Bapa di surga, kami
sekali lagi mau mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada-Mu. Karena firman-Mu pada malam hari ini menegur banyak hal di dalam hidup kami. Bagaimanakah sikap kami untuk menikmati apa jua kesempatan yang datang kepada kami, dan bagaimana kami menanggapi setiap kesulitan hidup yang kami lalui, dan bagaimana iman percaya kami kepada setiap anugerah yang telah Engkau berikan itu. Ajarkan kami menjadi manusia yang mau mengerti dan mau memahami bagaimana isi hati Tuhan, dan bukan isi hati kedagingan manusia kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami percaya meskipun kami terpisah-pisah ketika ini, tetapi lewat doa itu semua disatukan di dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya setiap teriakan-teriakan anak-Mu yang datang daripada iman percaya itu Engkau dengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kepada-Mu untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati. Sekali lagi terima kasih kepada Bro Kenneth atas perkongsian yang begitu memberikan inspirasi, bukan saja untuk saya, tetapi saya percaya semua kita yang bersama-sama di dalam kelompok doa kita ini. Dan pada saat ini, pada hari ini kita tidak ada sesi, tetapi kita khususkan untuk intensi kita kepada doa permohonan kita. Mari pada saat ini kita mau bersama-sama sekali lagi kita mau memanjatkan doa permohonan kita, bukan saja untuk pribadi kita, tetapi juga keluarga dan orang-orang yang memerlukan pada saat ini. Ialah Bapa dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mau datang kepada-Mu Tuhan dengan penuh kerendahan diri kami Tuhan, hati kami ini Tuhan. Kami mau memanjatkan doa-doa permohonan kami. Dan Tuhan, biarlah Engkau menedahkan telinga Engkau Tuhan untuk mau mendengarkan setiap permohonan kami ini. Dan bersama Bonda Maria, kami mau berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan dalam kerajaan surga, kami mau menyerahkan pada-Mu pada saat ini Tuhan wabah penyakit coronavirus yang sedang menular di seluruh dunia, khususnya di Malaysia dan Sabah ini Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu dalam menangani wabah penyakit ini yang telah membawa kematian banyak jiwa. Ampuni dosa-dosa kami dan dosa semua orang yang mengakibatkan timbulnya wabah ini. Dengan penuh kerendahan hati dan sungguh-sungguh kami memohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Bagi semua orang yang dijangkiti penyakit coronavirus ini, Allah Bapa, semoga Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang positif dijangkiti coronavirus ini. Jamalah dan urapilah mereka. Biarlah oleh luka-luka-Mu Yesus mereka menjadi sembuh. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para petugas perubatan, dokter dan juga para pekerja hospital yang sedang berusaha menangani, mencari vaksin virus dan merawat pesakit wabah ini, ya Allah Bapa, kami mohon
Berilah para pakar perubatan kebijaksanaan dalam mencari vaksin melawan virus ini, dan semua kaki tangan KKN. Berilah mereka kekuatan dan semangat serta perlindungan merawat para pesakit. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang merasa takut dan panik menghadapi wabah ini, ya Bapa, jamahlah mereka dan berilah kekuatan, penghiburan dan ketenangan kepada mereka yang takut dan panik dengan kata-kata semangat, lebih-lebih lagi dengan sabdamu yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang berisiko boleh dijangkiti, Allah Bapa, semoga semua orang memiliki kelengkapan dan peralatan perlindungan diri, dan lebih-lebih lagi kami beroleh perlindungan dari Engkau sendiri. Tuhan Allah kami bersama malaikat-Mu menaungi kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, semoga kejadian dari wabah yang membunuh ini membangkitkan kesadaran kami di dalam iman, kasih, dan harapan akan Engkau, Allah yang Maha Hidup, Maha Kudus, dan Maha Berkuasa, untuk dapat selalu mentaati segala sabda dan perintah-Mu, agar kami hidup dalam kerukunan dan keharmonian. Semoga ini juga dapat mendorong kami agar lebih menghargai dan menjaga segala ciptaan-Mu di bumi ini. Dan kita terus masuk dalam doa penutup. Ya Allah Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena sungguh kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak bersama-sama di tempat ini Tuhan, kami melakukan persekutuan doa ini Tuhan di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau campur tangan. Terima kasih Tuhan, lewat penyertaan-Mu dalam persekutuan doa kami ini Tuhan. Tuhan, terima kasih juga di atas sabda-Mu Tuhan, yang begitu memberikan kami satu inspirasi baru untuk terus mau berkembang Tuhan dalam pelayanan kami, dan terus menjadi terang, menjadi garam dalam hidup kami Tuhan. Dan ya Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari ini Tuhan. Biarlah Engkau menaungi kami dengan malaikat-malaikat pelindung-Mu, agar kami dijauhi dari segala yang tidak baik Tuhan. Kami juga kami berdoa bagi kawan-kawan kami Tuhan, khususnya community kami ini Tuhan, KEPKK ini Tuhan. Biarlah Engkau menaungi kami semua Tuhan, kalau di mana kami berada, agar kami di bawah lindungan-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi Tuhan kepada-Mu Tuhan, karena kasih-Mu itu tidak pernah putus-putus bagi kami Tuhan. Terima kasih atas persahabatan-Mu, terima kasih atas keluarga yang Kau berikan kepada kami Tuhan, atas kawan-kawan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, yang menghibur kami setiap hari Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ini dan tiduran kami pada malam ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menaungi kami, yang menyertai kami Tuhan. Dan kami mau satukan doa kami ini Tuhan dengan doa yang diajarkan oleh-Mu sendiri. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kita sudah, dengan ini doa kelompok kita sudah pun selesai. Syukur kepada Allah. Kita mohon berkat dari Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelum doa penutup,
saya mewakili yang melaksanakan program live streaming pada hari ini, memohon keampunan kalau ada sebarang mungkin lain tidak bagus ataupun sebarang yang tergendala. Kami mohon maaf karena ini tidak pertama kali membuat live streaming. Kalau akan datang, kami akan buat yang lebih baik, dan sila komen yang membina. Dan kalau mau untuk next week punya kelompok doa, boleh request juga kan. Oke, nanti boleh tanya dengan pengurus KPKK lah. Dan saya mau mewakili juga KPKK St. Joseph Minawa. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dalam kelompok doa live streaming ini. Walaupun kita berjauh-jauh rumah, tapi saya percaya Tuhan itu tetap bekerja karena Dia melihat, Dia mempunyai mata yang boleh meneruskan kita lagi untuk lebih semangat di dalam jalan kita. Oke, jadi sebagai lagu kita pada hari ini, sebagai lagu kesyukuran kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus untuk selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih sekali lagi kepada yang bersama-sama dalam live streaming kelompok doa pada hari ini, dan teruskan mendoakan untuk wabak yang sedang mengunggah pada saat ini, itu coronavirus, dan teruskan saling mendoa bersama kita. Dan selamat malam, jumpa lagi. Tuhan memberkati.